Ya Allah, saya ucapkan 2 kalimat syahadat saat itu aku Islam hadirin. Iki sing arep mau Islam. Lek kok nak gak bisa untuk kulit Cina ngono. Ya kok gak, ayo jujur ayo. Orang kafir dhimmi itu Rasulullah ngingetin untuk kita selalu berbuat baik dengan mereka. Ya, dhimmi itu adalah yang di bawah tanggungan kita karena dia nggak musuhin kita. Kayak di Indonesia ini kafirnya kafir apa? Ini ulama macam-macam pendapatnya. Kafir itu ada 4 hadirin. Kafir itu ada 4. Ada yang namanya kafir dhimmi. Ya, ada yang namanya kafir mu'amman, kemudian mu'ahad, atau dan yang terakhir harbi. 3 ini kita nggak boleh bunuh. Yang harbi ini boleh dibunuh. Harbi itu orang kafir yang merangi kita, menjajah kita. Seperti di zaman Rasulullah, orang kafirnya harbi, merangi Nabi, akhirnya diperangi oleh Rasulullah. Itu harbi namanya. Kalau mu'ahad, mu'amman, dhimmi, itu mereka nggak boleh dibunuh. Ada yang diambil jizyahnya untuk kita kasih kasih keamanan. Ada yang dhimmi. Makanya kalau bahthul masailnya ulama itu mengatakan di Indonesia ini, karena kita ini bukan negara Islam, walaupun penduduk mayoritasnya Islam, makanya orang kafirnya dhimmi. Ya. Tapi kalau merangi kita, ya jadi harbi. Ya, merangi kita jadi harbi. Gitu. Nah, kadang-kadang kita ini dhimmi, kita kayak kafir harbi, kita perangi, kita bom. Mana ini hadirin? Terus gimana Rasulullah bersabda, man adza dhimmiyan, ya, au ma makna hadis man adza dhimmiyan faqad adzani, orang yang menyakiti orang dhimmi itu berarti menyakiti aku, kata Rasulullah. Ya, bayangkan. Mana ada hadirin Nabi yang bela orang kafir sampai seperti itu. Orang yang nyakitin orang kafir dhimmi itu nyakitin saya loh. Jadi kita nggak boleh nyakitin mereka. Mereka mau ke gereja, monggo, mau kemana tempat ibadahnya mereka, monggo silahkan. Tapi ya gak usah melo-melo, terus bawa hadro, jingle bell be hadroan, lukup gini kon, itu gendeng kon gak waras. Ya. Nah perlu Natalan Joko gereja, nggak perlu juga. Ngono polisi lah, pokok melo-melo, kurang kerjaan apa ini. Ya, Joko masjid aja. Kecuali kalau ada ancaman. Kalau ada ancaman, gereja ini diancam untuk dibom atau diserang, umat Islam boleh itu. Ya, istilahnya, karena kita sama-sama masyarakat Indonesia, kita sesama bukan terus kita membela mereka berbuat syirik, enggak. Ya. Ini yang enggak beres, ini yang ngancem ini. Ya. Tapi kalau nggak ada ancaman, nggak ada apa, buat apa? Ya, lebay gitu loh. Jadi nggak perlu. Maka itu orang kafir dhimmi itu tetangga kita, itu punya hak hadirin. Kalau kita masak, kita apa kasih, ya, nanti lama-lama kayak ceritanya seorang Habib dari Yaman yang ke Indonesia, kerja buka toko di pasar. Dia Masya Allah, sebelahnya ini orang Chinese kafir. Dia ini buka toko, kalau keuntungan sudah mencapai berapa sehari berhenti beliau, diarahkan ke tetangga karena kesian, tidak rame tokonya. Kalau sudah sini
Dia bingung, toko saya ini kalau pagi kok gak ono wonge, siang nggak ada. Kalau sudah sore baru orang datang. Kenapa? Nggak taunya pindahan dari sebelah. Sampai suatu saat ada yang dia tuh tanya, loh kenapa sampai kok datangnya sore? Loh kalau pagi ya ke sebelah saya. Cuman kalau sudah telat, dia itu nggak mau ngambil untung yang berlebihan. Dia bilang seakan sebelahku ini dodolan podo be aku regoni. Beli di sana. Husnul jiwa. Subhanallah, iya. Suatu saat didatangi sama orang Chinese, orang kafir Chinese itu datang ke rumahnya. Habib bin Habib, saya baru tahu. Nggak tahunya tiap sore pelanggan saya itu pindahan dari Habib. Kenapa Habib? Karena sampean tetangga saya, sampean punya hak untuk saya berbuat baik, dan saya sudah cukup dengan keuntungan seharian ini. Saya sudah cukup, buat apa lagi tetangga saya kesian. Saya arahkan, tapi kan saya ini orang kafir. Loh, kamu walaupun kafir punya hak atas bertetangga ini loh. Ya Allah, saya ucapkan 2 kalimat syahadat saat itu. Aku Islam hadirin. Iki sing arep mau Islam. Lek kok nak habis untuk kulit Cina ngono. Ya kok gak, ayo jujur ayo. Apa kafir Cina mbok tuku, mbok tuku dikit. Itu kita sekarang kayak gitu itu. Kalau dulu enggak. Beli lu iki wong kafir enggak apa-apa, tetangga saya kesian. Dia juga pengin. Saya sering kok begitu, nyari di sini tidak ada, nyari di situ. Kenapa? Itu congking mau kafir. Allah Allah. Gimana ini kita bertetangga kok kayak gini? Sampai ini sebelahan kok kayak gitu, nggak boleh hadirin. Ya. Kalau andanya yang nggak mau beli di orang kafir, nggak mau beli di orang selain orang Muslim, tidak apa-apa, tapi jangan kita yang ngomong, jangan. Anda mungkin beranggapan seperti ini, saya beli cuma orang Muslim aja. Kenapa? Karena orang Muslim itu ada zakat tijarahnya, dan zakatnya buat orang Muslim yang lain. Itu lebih baik. Saya semampu saya beli kulak di orang Muslim, nggak apa-apa. Anda punya keyakinan seperti itu nggak apa-apa. Bagus, karena orang Muslim itu kalau kita beli barangnya hadirin, ngeluarkan zakat enggak? Nah, kalau mereka kok zakatnya mungkin buat gereja, zakatnya buat wihara, ya. Tapi kalau orang Muslim zakatnya buat masjid, atau istilahnya ditaruh di masjid buat fakir miskin orang Muslim, ya nggak apa-apa. Anda berkeyakinan situ nggak apa-apa. Tapi kitanya yang jangan begitu. Nggak boleh. Ya.